Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hukum kesetimbangan. Nah, seperti yang kita ketahui, misalnya pada reaksi kesetimbangan A plus B menjadi C plus D, di sini tercapai kesetimbangan ketika laju reaksi ke kanan itu sama dengan laju reaksi ke kiri. Dengan R1 merupakan laju reaksi pembentukan produk, tetapan lajunya adalah K1. Sementara R2 adalah laju reaksi balik dengan tetapan laju reaksi K2. Nah, jika kita tuliskan persamaan laju reaksinya, maka R1 sama dengan K1 dikalikan konsentrasi A pangkat koefisiennya, berarti A, dikalikan konsentrasi B pangkat B. Nah, kemudian R2-nya adalah K2 dikalikan konsentrasi C pangkat C, kemudian dikalikan konsentrasi D pangkat D. Nah, pada saat kesetimbangan tercapai, maka laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan, atau bisa dikatakan kebalikannya, laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, berarti R1 sama dengan R2. Nah, kita tuliskan kembali untuk perbandingannya, berarti K1 dikalikan konsentrasi A pangkat A kalikan konsentrasi B pangkat B sama dengan K2 dikalikan konsentrasi C pangkat C dikalikan konsentrasi D pangkat D. Nah, jika kita mau membandingkan harga K1 dibandingkan harga K2, berarti ini sama dengan konsentrasi C pangkat C dikalikan konsentrasi D pangkat D per konsentrasi A pangkat A dikalikan konsentrasi B pangkat B. Nah, ingat, pada laju reaksi itu harga tetapan laju reaksinya selalu sama atau selalu tetap pada suhu yang sama atau suhu yang tetap. Nah, jadi bisa dikatakan di sini harga K1 dan K2 itu berarti konstan. Nah, ini disebut dengan tetapan kesetimbangan atau KC. Nah, yaitu tetapan kesetimbangan yang melibatkan konsentrasi. Kemudian kita kenal adanya hukum kesetimbangan yang menyatakan bahwa tetapan kesetimbangan itu merupakan perbandingan perkalian konsentrasi produk dengan reaktan dipangkatkan koefisien reaksinya. Nah, misalnya pada reaksi antara gas H2 dengan gas I2 membentuk hidrogen iodida atau asam iodida. Nah, di sini kita bisa melihat harga KC-nya berarti konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien atau konsentrasi HI kuadrat per konsentrasi H2 dikalikan I2. Nah, di sini konsentrasi zat yang mempengaruhi laju reaksi hanya dari zat homogen, yaitu gas dan larutan. Nah, ini yang masuk rumus ke KC itu hanya zat-zat dengan fase gas dan larutan. Nah, untuk zat-zat dengan fase solid atau padatan dan liquid tidak masuk ke dalam rumus KC. Nah, saya tuliskan di sini untuk fase solid dan liquid tidak masuk rumus KC. Nah, kemudian jenis-jenis dari reaksi kesetimbangan. Nah, yang pertama ada reaksi kesetimbangan homogen, di mana ini reaksi kesetimbangannya melibatkan zat-zat yang fasenya sama. Contohnya adalah proses pembentukan uap air. Nah, di sini kita bisa lihat H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Nah, KC-nya bisa kita tuliskan konsentrasi H2O pangkat 2, kemudian dibagi dengan konsentrasi H2 pangkat 2 dikalikan konsentrasi O2. Nah, kemudian untuk reaksi kesetimbangan heterogen berarti adalah reaksi kesetimbangan yang melibatkan zat-zat yang fasenya tidak sama. Misalnya adalah pembentukan gas CO2. Di sini untuk reaksinya adalah karbon fase padatan ditambahkan oksigen fase gas menjadi CO2 fase gas. Nah, berarti di sini untuk fase solid dan liquid kan tidak masuk
ke dalam perhitungan Kc. Maka konsentrasi karbon di sini tidak digunakan untuk perhitungan nilai Kc-nya. Maka langsung saja, maka untuk nilai Kc-nya adalah konsentrasi CO2 dibagi dengan konsentrasi O2. Nah, masing-masing kita pangkatkan 1 karena koefisiennya juga 1. Nah, oke. Kemudian sebagai contoh soalnya adalah the equilibrium law for a reaction is. Nah, jadi untuk tetapan keseimbangannya kita bisa lihat konsentrasi NO2 pangkat 4 dikalikan konsentrasi N2O3 kuadrat kalikan konsentrasi O2, itu harga Kc-nya. Write the chemical equation for the equilibrium. Hint, in the equilibrium law, remember where the reactant and product concentration go and what the exponent mean. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di sini, kita mau menuliskan reaksi keseimbangannya, maka kita harus memperhatikan dari hukum keseimbangan. Nah, posisi reaktan dan produknya bagaimana, kemudian bagaimana dengan pangkatnya. Nah, pangkat kan menunjukkan koefisien masing-masing zat ya. Berarti untuk soal 15.1 bisa saya tuliskan. Nah, di sini harga Kc-nya kan sudah kita ketahui. Nah, berarti langsung saja untuk reaksi keseimbangannya bisa kita tuliskan. Berarti 2N2O3 ditambah dengan O2 menjadi 4NO2. Nah, kita bisa lihat yang pembilang merupakan produk, yang penyebut merupakan reaktan. Nah, kemudian untuk soal 15.2, write the equilibrium law for each of the following. Tuliskan hukum keseimbangan untuk setiap reaksi berikut. Kita mulai dari yang A dulu. Nah, berarti untuk reaksinya adalah 2H2 ditambah dengan O2 menjadi 2H2O. Kebetulan ini adalah reaksi keseimbangan homogen, jadi semuanya dan fasenya gas, jadi semuanya masuk ke dalam rumus Kc. Maka rumus Kc-nya adalah konsentrasi produk pangkat koefisien, berarti konsentrasi H2O. Oke. Jadi untuk konsentrasi H2O kita pangkatkan dengan 2. Kemudian dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien, berarti konsentrasi H2 kuadrat dikalikan konsentrasi O2. Nah, sementara untuk soal yang B, CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, ini juga sama reaksi keseimbangan homogen dan fasenya semuanya gas, maka masuk ke rumus Kc semua. Maka harga Kc-nya bisa kita tentukan dari konsentrasi CO2 dikalikan konsentrasi H2O pangkat koefisiennya, kemudian dibagi dengan konsentrasi reaktannya CH4 dikalikan konsentrasi oksigen kuadrat. Oke, sangat mudah sekali bukan? Semoga materinya bermanfaat.